Sebelum kita lanjut dialog, ini ada jelang Pilpres 2024, muncul satu kata yang kemudian menjadi branding baru Prabowo Subianto. Ya, julukan gemoy bagi Prabowo menjadi salah satu yang menyebabkan suaranya melesat dalam survei LSIJ. Pendukung Capres Prabowo Subianto memviralkan video yang memperlihatkan momen Prabowo berjoget dan lari-lari kecil. Saat proses undian nomor urut Pilpres 2024 di gedung KPU, Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga terlihat memberikan finger heart dan membawa papan bertuliskan gemoy. Dalam survei terbaru pemirsa, data menunjukkan peningkatan dukungan kepada Prabowo dari kalangan milenial, yaitu pemilih pemuda. Populernya kata gemoy ini memberikan efek elektoral yang signifikan kepada Prabowo, atau semakin populernya julukan gemoy untuk Prabowo itu merupakan cerminan semakin Prabowo disukai terutama di kalangan milenial. Oke gas, tambah 2 orang gas. Mas Henry Satrio, menjawab pertanyaan menggantung tadi termasuk soal efek gemoy ini tadi. Ini kayaknya sukses juga ini ya, tim sosial medianya ini untuk meningkatkan elektabilitasnya khususnya di mata kalangan pemuda. Ya, saya juga senang-senang aja sih kalau gemoy ini menjadi hal yang positif ya. Sesuai bentuk body juga. Jadi, tapi ini emang menarik ya faktor gemoy ini. Selain itu juga kan Pak Prabowo nih dicitrakan oleh anak-anak zilenials ini figur kakek ya. Jadi kakek-kakek gemoy. Nah, mereka itu melihat Pak Prabowo seperti kakeknya pada saat mereka berkunjung ketemu kakeknya. Kakeknya itu kan kadang-kadang kasih nasihat panjang, kadang-kadang marah-marah, tapi kadang-kadang baik juga, lucu juga. Jadi semuanya gitu. Jadi pada saat zilenials ini melihat Prabowo, bayangannya adalah kakeknya. Ditambah gemoy suka joget-joget, ya lucunya kakeknya juga kadang-kadang suka begitu-begitu juga kan untuk menyenangkan cucu-cucunya tuh. Ya kalau kemudian ini menjadi fenomena yang baru, boleh-boleh aja, dan nampaknya juga itu dikapitalisasi oleh timnya Pak Prabowo kan. Justru Mas Gibrannya agak disimpan dulu nih, dan Pak Prabowo terus-menerus dinaikkan. Jadi selama itu positif ya nggak apa-apa, tapi memang begini, hati-hatinya adalah dalam hasil disertasi saya itu tentang momentum politik, ada variabel aktivitas media sosial. Itu pengaruhnya tidak signifikan terhadap elektabilitas, tapi pengaruh ke popularitas berpengaruh. Ini juga diperkuat oleh hasil surveinya Kedai Kopi tuh. Jadi anak-anak muda itu memang punya pilihan, tapi pada saat menentukan pilihan finalnya, dia akan tanya ke orang tua mereka juga tuh. Jadi timnya Pak Prabowo juga harus hati-hati menyikapi media sosial ini, karena di sisi lain juga ada tren-tren lain yang mesti mereka lawan juga, karena kan ada beberapa tren yang hadir di media sosial tentang berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Tapi kemasan gemoy bisa menutupi rekam jejak mungkin tudingan personalisasi Prabowo yang dianggap temperamen oleh sebagian pihak, program-program yang dulu pernah dijalankan Prabowo bisa nggak ketutup sama yang sekarang viral? Iya, minimal kan rakyat banyak terhibur dengan joget-jogetnya Pak Prabowo kan. Terhibur doang mas. Emosi itu akan terlihat nanti pada saat misalnya dia debat atau pada saat dia menyampaikan orasi. Kan Pak Prabowo terlihat lebih emosi waktu 2019 kan pada saat menyampaikan orasi, gitu ya. Kalau pada saat debat malah sering memuji Pak Jokowi kan. Jadi momennya itu memang masih panjang, makanya timnya Pak Prabowo menurut saya harus hati-hati dan pelan-pelan menyikapi fenomena gemoy ini. Karena dalam sebuah fenomena itu ada hal yang menjadi tantangan si fenomena itu sehingga turun, yang namanya bosen itu. Kalau terus-terusan gue mau lagi lama-lama kan orang bosen. Nah, terus tadi kan Tisa juga nanya kenapa Mas Ganjar turun terus tuh. Jadi memang kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi juga begitu, trennya Prabowo naik, Ganjar turun, Aniesnya naik gitu ya. Nah ini kalau menurut saya Mas Ganjar ini sekarang menghadapi situasi di pemilih DNA-nya PDI Perjuangan ya. Jadi kalau saya melihat PDI Perjuangan ini memang DNA-nya itu DNA perlawanan. Makanya pada saat 99 itu menjulang tinggi itu 33,75% kalau saya tidak salah elektabilitasnya PDI Perjuangan. Nah pada saat berkuasa DNA-nya ternyata bukan DNA berkuasa tuh, turun drastis ke 18%,
terus sampai 14% di 2004. Nah, pada saat masuk ke pemilu 2014, itu DNA perlawanannya naik lagi karena harus berhadapan dengan Pak Prabowo yang waktu itu diistilahkan sebagai perwakilan Orde Baru yang ingin juga dicegah oleh masyarakat untuk berkuasa. Karena perlawanan terhadap Orde Baru itu naik lagi nih. Ditambah lagi kan ada figur Pak Jokowi ya, 18% sampai akhirnya 19%. Nah, sekarang itu karena DNA-nya perlawanan, bingung yang mau dilawan siapa. Karena Pak Jokowinya kan pindah, sementara ada juga pendukungnya PDI Perjuangan yang sangat mencintai Pak Jokowi gitu. Jadi saya tadi menyebutnya waktu off air tuh lohoisme itu ya. Jadi banyak di sekitaran Mas Ganjar kalau menurut saya itu masih agak bingung dan canggung juga menghadapi situasi ini karena saya yakin beberapa orang atau banyak orang bergabung dengan Ganjar Pranowo mendukung PDI Perjuangan atau satu koalisi dengan PDI Perjuangan karena tidak ingin jauh-jauh dari Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowinya pindah, bingung juga nih mereka. Ditambah lagi itu tadi DNA-nya belum terbentuk. Jadi menurut saya kalau kemudian Mas Ganjar tidak buru-buru rebound, ini bisa bahaya karena asal muasal DNA-nya PDI Perjuangan tadi ada di angka 14%. Kalau kemudian tidak segera rebound, terus kemudian turun 14%, ini bisa dua hal, memberikan tiket satu putaran ke Prabowo. Atau mempersilahkan Anies Baswedan bertarung melawan Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi hati-hati juga nih, karena semua lembaga survei trennya sama tuh, turun terus. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Aji. Mas Aji menunjukkan bahwa sepakat ini walaupun belum dirilis ya yang terbaru dari kedai kopi. Terakhir kami September memang, sekarang lagi turun masih. Tapi memang dilihat bahwa ternyata memang sepakat bahwa trennya Prabowo Gibran ini justru naik. Tapi satu yang menarik tadi disampaikan bahwa soal gemoy ini kayaknya nggak bakal long lasting. Orang juga bisa bosen lama-lama disodori soal kegemoyannya. Karena bisa saja nanti pas di endingnya mungkin ya milenial nanya ke orang tuanya pilih siapa ya gitu. Ini akan linear terus nggak Prabowo akan naik? Saya pikir ini kan strategi pembuka aja dari Prabowo Gibran ya. Artinya ada dua hal yang ingin dicapai di situ. Yang pertama adalah bagaimana kemudian ingin mengubah persepsi publik terhadap personality Pak Prabowo yang dikenal keras, kemudian kaku ya, ke persepsi yang mungkin lebih apa namanya? Lebih cair. Kemudian lebih santai, dan itu sebetulnya cocok untuk bukan hanya pemilih kelas milenial sebetulnya, tapi kalau kita lihat ya, pemilih kelas menengah bawah juga sebetulnya lebih gampang untuk diberikan konten-konten kampanye yang ringan. Ya, jadi ini sebetulnya lebih konten kampanye yang ringan untuk menunjukkan bahwa sosok Prabowo adalah bukan sosok yang kaku, bukan sosok yang apa namanya seram ya, tapi sosok yang memang cair dan mudah untuk berinteraksi. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi medium kampanye saat ini, di mana pemilih milenial kita itu kan kurang lebih kalau kita total ya dari pemilih milenial plus Gen Z itu kan kurang lebih sekitar 53-54%. Dan medium saat ini yang kemudian lebih gampang untuk menjangkau pemilih seperti ini adalah TikTok, kemudian Instagram dan lain-lain yang sebetulnya gampang viral dengan konten-konten seperti ini. Jadi saya setuju sama Mas Hendrik ya bahwa memang tidak akan mudah bagi pemilih di media sosial untuk terkonversi menjadi elektabilitas. Namun dari sisi pesan kampanye, ini adalah pesan kampanye yang efektif ya untuk masuk, minimal untuk mengubah persepsi. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi naiknya suara Prabowo dan Gibran, ini bukan semata-mata karena hanya faktor Prabowo ya. Dalam survei yang kita kerjakan juga terlihat ada efek Gibran. Jadi Gibran efek sebetulnya sudah mulai bekerja. Dan minimal kita lihat dari 3 data empiris yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kelompok pemilih generasi milenial yang terlihat ada peningkatan suara Prabowo di survei kita di Oktober 2023 ketika 1 bulan setelahnya di November kita melakukan survei ada peningkatan dari 38 ke 45%. Kemudian yang kedua di sisi basis teritorial terutama Jawa Tengah juga ada peningkatan suara Prabowo Gibran yang signifikan di Jawa Tengah. Jadi di survei sebelumnya hanya kurang lebih 10%, saat ini sudah di angka 24%. Dan yang ketiga adalah pemilih yang terasosiasi atau yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ini juga mengalami peningkatan. Jadi
Gibran efek juga bekerja selain faktor Prabowo sendiri, sehingga memang ada baik. peningkatan dari suara Prabowo Gibran. Itu versi dari LSI Denny Jaya. Prof Burhan, kami ingin dengar jawaban dari Prof Burhan. Mungkinkah Ganjar Mahfud atau Anies dan juga Imin bisa menyalip Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024? Sesaat lagi Prof Burhan ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa.